Kita satu di dalam doa, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu berlimpah bagi kami. Engkau ada di tengah pujian dan penyembahan umat-Mu. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu, rapi hamba-Mu ya Tuhan. Teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Dan kami akan bersatu dengan tubuh darah-Mu, urapi hamba-Mu, Gembala Sidang Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dengan urapan yang baru. Dan kami percaya saat kami bersatu dengan tubuh darah Yesus hari ini, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Selamat sore sukacita bersama dengan Bapak Ibu sekalian, berjumpa dengan Bapak Ibu dalam ibadah fisik yang tentunya kita rindukan dan kita nantikan ini. Dan saudaraku, biasanya saya khotbah live streaming, hanya kameramen yang mukanya tertutup kamera. Jadi saya bersyukur ada tanda kehidupan. Dan saya berterima kasih saudaraku ya untuk keberanian saudara. Kita tentu hati-hati, kita tentu mau paling bijak. Terima kasih untuk keberanian saudara dan terima kasih untuk ketaatan saudara untuk setiap protokol yang harus kita taati karena regulasi. Terima kasih saudara yang mau memakai baik face shield maupun masker. Tapi kita percaya perlindungan Tuhan yang utama bagi kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita buka firman Tuhan, saudaraku, dalam Wahyu pasalnya yang keempat. Hari ini saya mau berbicara mengenai takhta Allah dan kemuliaannya, tetapi dari versi Yohanes, yaitu di kitab Wahyu. Dan kita tahu Wahyu 6 ayatnya yang ke-6, pewahyuan yang Tuhan berikan kepada Gembala Sidang, yaitu jangan rusakkan minyak dan anggur. Di era pandemi, ayat itu menjadi lebih penting bagi kita. Kita mau percaya hari ini, minyak anggur tidak dirusakkan. Kita mau percaya saudara adalah generasi minyak dan anggur yang tidak akan dirusakkan. Tetapi saudaraku, sebelum nanti kita ke Wahyu 6 ayat 6, kita mau belajar latar belakang dari Wahyu 6 ayat 6. Latar belakangnya ada di Wahyu pasal 4 dan pasal yang kelima. Di Wahyu 4, Yohanes melihat takhta Allah dan kemuliaannya, di mana Yehezkiel juga melihatnya, Sakaria melihatnya, Yesaya melihatnya dan nabi yang lain, tetapi tidak ada yang tentunya tidak ada yang selengkap dan seheboh Yohanes. Di kitab terakhir dari Alkitab ini berbicara mengenai akhir zaman, yaitu kitab Wahyu. Coba kita lihat Wahyu 4 ayat pertama. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ayat yang kedua, segera aku dikuasai oleh roh. Dan lihatlah sebuah apa saudara? Takhta terdiri di sorga dan di takhta itu duduk seorang S huruf besar. Saudaraku yang terkasih, Yehezkiel melihatnya dan saya sudah khotbahkan minggu lalu, yaitu takhta Allah dan kemuliaannya, di mana kemuliaan Allah itu dijaga, disokong, ditopang oleh kerubium atau keruf atau keruvim dalam bentuk jamaknya. Kerubium itu jamak dan itu adalah lambang gereja Tiberias, saudaraku ya, yaitu makhluk surgawi bersayap. Dan 4 kerub ini kita sudah belajar ya di kitab Yehezkiel bahwa memiliki 4 wajah masing-masing. Dan saudaraku yang terkasih, 4 kerub ini dalam Daniel 4 ayat yang ke-13 misalnya dan ayatnya yang ke-17 memutuskan bahwa misalnya Nebukadnezar itu harus dihukum dan Nebukadnezar kehilangan kewarasannya selama beberapa bulan. Keputusan takhta Allah itu yang paling final dan mengikat.
Vonis dari takhta Allah itu yang paling mengikat. Dan takhta Allah memutuskan di akhir zaman minyak anggur tidak akan dirusakkan. Dokter mungkin memvonis bahwa penyakitmu tidak akan sembuh. Dokter mungkin memvonis bahwa engkau akan tergantung obat ini selama-lamanya. Dokter mungkin memvonis bahwa hidupmu hanya 1 tahun lagi. Tetapi firman Tuhan memvonis minyak anggur tidak dirusakkan di akhir zaman. Itu yang mau kita imani dan itu yang mau kita klaim pada hari ini. Saudaraku, jatuh bangkitnya satu bangsa, pribadi, jatuh bangkitnya satu sistem, jatuh bangkitnya satu kerajaan ditentukan di takhta Allah ini. Dan itu kenapa vonis minyak dan anggur tidak dirusakkan, itu kita harus ketahui latar belakangnya supaya kita tahu. Itu satu ketetapan ilahi yang tidak dapat dibatalkan dan itu sesuai dengan segala asas keadilan Tuhan dan itu putusan final yang terakhir bahwa minyak anggur tidak dirusakkan. Saudaraku yang terkasih, di Alkitab kita belajar nasib Ayub ditentukan di takhta Allah tersebut. Kita belajar Sodom dan Gomora, nasibnya juga ditentukan di situ. Nasib Nebukadnezar tadi saya sudah singgung, ditentukan di situ. Coba kita lihat Mazmur 82 ayatnya yang pertama. Penting bagi saudara untuk mengetahui ya latar belakang dari Wahyu 6 ayat ke-6 ini. Coba kita lihat Mazmur 82 ayat yang pertama. Allah berdiri dalam apa? Sidang ilahi. Nah, saudara harus familiar dengan hal ini karena hal ini akan membuka banyak kunci dari misteri, terutama dalam perjanjian lama, baik perjanjian baru, sidang ilahi. Di antara para Allah, A huruf kecil, ia apa? Menghakimi. A huruf kecil, ya. Allah ini juga bisa ilah, ya, saudaraku, dan tidak semuanya malaikat, ya. Bahkan malaikat yang jatuh juga ada di sidang tersebut. Dan Allah, A huruf besar, Yahweh menghakimi di antara para ilah-ilah ini. Sekali lagi, itu bukan hanya malaikat dan tentara surgawi yang loyal kepada Tuhan, tetapi juga ada malaikat-malaikat yang jatuh, yang Alkitab katakan sepertiga dari mereka jatuh. Misalnya kita belajar ini dari kisah Ayub. Coba kita lihat firman Tuhan, Ayub 1 ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Coba kita lihat. Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga siapa? Iblis. Nah, itu yang kadang orang bingung. Ya, saudara harus tahu sidang ilahi ini. Iblis disebut dalam Efesus 6:12. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi perjuangan kita melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di dunia yang gelap, yang keempat yang terakhir roh-roh jahat di udara. Saudaraku yang terkasih, iblis mempunyai kuasa atas dunia ini dan Yesus menyebutnya sebagai penguasa dunia. Di Yohanes 12, Yohanes 14 dan Yohanes 16, 3 pasal ini Yesus menyebut iblis sebagai penguasa dunia. Sehingga jalannya dunia ini harus dirundingkan. Dan selama masih ada kehendak bebas manusia, selama ada manusia yang tidak percaya Tuhan dan memilih jalan iblis, menyembah iblis, jalan yang jahat, maka iblis memiliki kurang lebih kuasa atas dunia ini. Tetapi saudara dan saya yang ditebus oleh darahnya tidak dirusakkan. Yang percaya katakan amin. Saudara dan saya itu kenapa penting untuk berdoa kepada Tuhan, menjadi garam dan terang dimanapun engkau berada. Tuhan memimpin dan menghakimi di sidang ilahi tersebut. Dan kadang saudara akan pelajari, iblis punya kuasa untuk menggugat kadang keputusan Tuhan. Misal Tuhan memberkati Ayub, iblis protes. Ya, iblis bilang, kok diberkatinya berlebihan, ya. Ya, dia soleh, dia baik, ya karena diberkati berlebihan. Cobalah dikasih bencana sedikit, cobalah dihantam ini, hantam itu. Tetapi akhirnya Tuhan izinkan, saudara. Tetapi dengan catatan,
Ya, Tuhan katakan jangan sentuh nyawanya. Jangan pegang nyawa Ayub. Yang lain kau boleh ya taruh sakit penyakit, bencana, kemiskinan, kehancuran, tapi jangan pegang nyawanya. Di akhir zaman ini saudaraku, 4 kuda dari apokaliptik, 4 kuda bencana dikeluarkan ya oleh 4 makhluk tersebut. Kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda hijau kuning dikeluarkan. Tetapi ada catatan. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Kalau di zaman Ayub, jangannya adalah jangan sentuh nyawanya. Sayangkan nyawanya, jangan pegang nyawanya. Iblis tidak punya kuasa atas nyawa Ayub. Di akhir zaman ini iblis tidak punya kuasa atas minyak dan anggur. Itu kenapa saudara harus imani, percaya. Saudara yang terkasih, minyak anggur tidak dirusakkan. Tentu kita hati-hati, ya tentu kita berlaku sebijak mungkin dalam pandemi ini. Betapa lebih penting ayat tersebut. Sidang ilahi sudah memutuskan siapa yang dapat membatalkannya. Saudaraku yang terkasih, keputusan tertinggi di alam semesta ini ada di takhta Allah. Bukan Presiden Amerika Serikat, bukan PBB, bukan IMF atau organisasi besar apapun atau pejabat besar apapun. Kalau takhta Allah sudah berbicara, tidak ada yang dapat menggugat, itu sudah sah, itu sudah tetap, itu sudah mengikat. Yang percaya katakan amin. Jadi ada sidang ilahi. Sodom dan Gomora nasibnya juga diputuskan di situ, saudara. Dan kita lihat betapa Tuhan ketika eksekusi Sodom dan Gomora, dia tidak langsung serta-merta. Ia maha kuasa, tapi dia juga maha adil. Bahkan ia konsultasi dulu dengan Abraham. Kirim 2 malaikat, turun langsung, belusukan langsung, lihat betul atau tidak Sodom dan Gomora separah itu. Sehingga saudara yang terkasih, saya dapat kesan bahwa betapa Tuhan maha adil. Dia maha kuasa tetapi tidak semena-mena. Bahkan saya dapat kesan, saudaraku, jujur, saya dapat kesan bahwa Tuhan sangat demokratis, ya. Bahwa ia maha kuasa tetapi sekali lagi dia tidak, saudaraku, semena-mena. Dia harus adil dalam setiap keputusannya. Dan setiap keputusannya adil, tidak bisa digugat lagi. Dan tentu keputusan yang utama adalah mengutus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mati bangkit bagi kita, itu tidak bisa diganggu-gugat. Bahkan iblis tidak dapat menggugatnya. Dan saudaraku yang terkasih, keputusan di akhir zaman adalah minyak anggur tidak dirusakkan. Ya, kita lihat Nebukadnezar juga nasibnya diputuskan oleh sidang ilahi, mahkamah ilahi tersebut. Sodom dan Gomora juga diputuskan di situ. Kita lihat Ayub juga diputuskan di situ. Saudaraku yang terkasih, nyawa setiap makhluk, jalan setiap makhluk jatuh, bangkitnya satu bangsa, event-event global besar, termasuk adanya COVID-19 ini tidak lepas dari ujung izin Tuhan. Tapi dengan catatan sekali lagi, dengan batasan, minyak anggur tidak dirusakkan. Bencana harus terjadi karena saudara, iblis adalah penguasa dunia dan ia tahu waktunya sudah singkat, waktunya sudah dekat dan dia keluarkan peluru-peluru terakhir. Dia tahu akan ada serah terima atas kepemilikan dunia ini. Nanti akan diambil alih. Sehingga kenapa terjadi bencana, kenapa 4 kuda dikeluarkan, saudara harus mengerti karena akan ada serah terima kepemilikan dunia ini yang tadinya dimiliki oleh Adam, tapi karena Adam berdosa diberikan kepada iblis. Sehingga iblis adalah ilah dari zaman ini. Sampai zaman itu selesai, expire, akan diambil alih oleh anak domba. Yang percaya katakan amin. Kita lihat yang terakhir, Raja Ahab. Nasibnya ditentukan di takhta Allah ini. Dan saya mau saudara membacanya kenapa? Supaya saudara tahu bahwa kesembuhan saudara sudah ditetapkan oleh takhta Allah. Yang percaya katakan amin. Keselamatan saudara sudah ditetapkan oleh takhta Allah dan itu
mengikat. Coba kita lihat satu contoh lagi mengenai Raja Ahab yang disidangkan, saudaraku, nasibnya di 1 Raja-Raja pasal yang ke-22. 1 Raja-Raja pasal yang ke-22, kita lihat ayat 19 dan seterusnya. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas taktanya, dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Jadi sidang ilahi digelar, saudara, ya, mengenai raja yang jahat yang namanya Ahab. Apa yang akan terjadi dengan Ahab nanti ke depan, semua dirundingkan di situ. Dalam Daniel 4 ayat 17 misalnya, kita baca mengenai putusan para penjaga dan para orang-orang kudus, perkataan orang-orang kudus. Itu kenapa? Dalam keputusan takhta Allah, doa saudara jadi pertimbangan. Yang setuju katakan amin. Itu kenapa orang kudus harus berdoa. Ya, perkataan saudara. Nanti saat perjamuan kudus engkau akan memperkatakan syahadat perjamuan kudus. Itu jadi pertimbangan. Iman saudara dipertimbangkan dalam setiap keputusan takhta Allah. Lanjut, ayatnya yang keberapa? Ayat ke tadi 1 Raja-Raja 20. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Saudara harus tahu ini bukan ngomong sama manusia, ini sidang ilahi, saudara. Ini tentara surgawi. Ya, ini bukan ngomong sama orang, ini ngomong sama makhluk-makhluk spiritual, supernatural, malaikat, baik yang loyal kepada Tuhan, baik juga yang jatuh. Lanjut. Kemudian tampillah suatu roh, dan ini bukan roh yang positif, saudara, ini roh jahat, ya. Lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Lanjut. Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula, keluarlah dan perbuatlah demikian. Di balik budaya, ya, di balik kejahatan, ya, di balik keterbelakangan, kemiskinan, saudaraku yang terkasih, ya, ada roh yang ada di belakangnya, yang Paulus sebut sebagai pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Ini bukan pemerintah fisik atau penguasa fisik, ini roh jahat yang ada di balik setiap kerajaan, setiap teritorial geografi, saudaraku yang terkasih. Bahkan nabi-nabi ini akhirnya berbohong. Dan budaya asal bapak senang, ya. Karena raja hanya ingin mendengar apa yang ia ingin dengar, dan nabi-nabi itu berbohong. Kita akan menang, ini kata Tuhan, ini firman Tuhan. Ya, budaya berbohong, budaya yang korup. Itu kenapa kalau Injil tidak tersebar di satu lokasi misalnya, saudara, ya, ada keterbelakangan, ada kemiskinan, ya. Tetapi kalau ada anak-anak Tuhan, maka engkau jadi garam dan terang. Ya, di mana ada cabang gereja Tiberias, Papa Raji selalu percaya daerah itu diberkati oleh Tuhan. Ya, tempat itu diberkati oleh Tuhan. Sehingga saudaraku yang terkasih, ya, kita lihat satu contoh lagi yang terakhir, yaitu mengenai Raja Ahab yang akhirnya termakan kebohongan para nabi-nabinya, dan akhirnya dia mati dalam peperangan. Jatuh bangunnya satu bangsa, kita lihat, ya. Jatuh bangkitnya satu raja. Event-event penting di dunia ini tidak lepas dari kontrol dan kendali takhta Allah. Dan itulah latar belakang supaya saudara mengerti, saudaraku, minyak anggur tidak dirusakkan. Supaya saudara mengerti kalau perkataan itu sudah keluar dari takhta Allah, pandemi boleh terjadi. Tapi engkau dan seisi rumahmu aman dalam lindungan Allah yang maha tinggi. Sebab keputusan ilahi itu kalau sudah dibuat mengikat dan tidak ada yang dapat menggugatnya. Kita tahu saudaraku bahwa keputusan Tuhan untuk memberkati Ayub pun digugat oleh iblis. Ia adalah pendakwa dari saudara kita yang mendakwa siang dan malam. Ia adalah iblis yang
menggugat setiap keputusan Tuhan. Tapi keputusan Tuhan memberkati kita oleh darah Yesus. Keputusan bahwa minyak dan anggur tidak dirusakkan di akhir zaman ini. Sudah tidak dapat digugat lagi. Yang percaya katakan amin. Kenapa? Karena semua sudah dibayar oleh darah Yesus. Semua sudah dibeli oleh darah Yesus. Nah sekarang kita ke Wahyu pasal yang kelima. Ya, dengan latar belakang itu kita akan lebih mengerti Wahyu pasal yang kelima, dan saya mau terangkan satu kebenaran penting dari Wahyu pasal yang kelima yang kita harus mengerti sebelum kita lebih lagi mendalami Wahyu 6 ayat 6. Wahyu 5 ayat pertama, maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya. Dan dimeterai dengan, berapa meterai saudara? 7 meterai. Ayat yang kedua, dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab-kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Ayat yang ketiga, tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Singkat cerita, Yohanes menangis karena tidak ada yang layak untuk membuka meterai tersebut, tetapi akhirnya ditemukan anak domba tersebut yang disembelih tersebut layak untuk membuka meterainya. Apa meterai tersebut? Dan itu yang mau saya terangkan kepada saudara sebelum kita mengerti lebih lagi minyak dan anggur tidak akan dirusakkan, sebelum kita mengerti bagaimana 4 makhluk melepas 4 kuda tersebut yang akhirnya diikuti oleh 7 sangkakala berbunyi yang berupa bencana, diikuti bencana yang lain, dan 7 cawan murka Allah ditumpahkan atas bumi di akhir zaman, yaitu bencana diikuti oleh bencana yang lain. Apa yang dimaksud dengan meterai tersebut? Saudaraku, cara yang terbaik untuk mengerti meterai tersebut adalah biarlah Alkitab menjelaskan Alkitab. Kalau pendeta terangkan tafsiran ini, tafsiran itu, kadang saudaraku resiko, ya, kadang salah ngawur. Tapi kalau Alkitab, jelaskan Alkitab, itu yang paling aman. Dan bagaimana kita mau mengerti mengenai meterai ini? Saudara mau tidak mau harus ke Yeremia 32. Kita lihat firman Tuhan dalam Yeremia pasalnya yang ke-32. Apa maksudnya meterai dibuka oleh anak domba? Bencana itu terjadi, bencana lain terjadi di akhir zaman. Yeremia pasal yang ke-32, kita lihat ayatnya yang ke-6. Yeremia 32 ayat 6. Berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya ayat 7, sesungguhnya Hanameel anak Salum pamanmu akan datang kepadamu dengan usul, belilah ladangku yang di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Katakan bersama saya, hak tebus. Sekali lagi katakan hak tebus. Apa hubungannya dengan meterai? Lanjut ayat 8. Kemudian sesuai dengan firman Tuhan datanglah Hanameel anak pamanku kepadaku di pelataran penjagaan dan mengusulkan kepadaku, belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus. Katakan bersama saya, hak milik. Katakan hak tebus. Saudara sudah dekat untuk mengerti apa itu meterai, ya. Belilah itu, maka tahulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Ayat 9, jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanameel anak pamanku dan menimbang uang baginya 17 shikal perak. Ayat 10, kita baca sama-sama ayat 10, 1, 2, 3. Aku menulis surat pembelian, memeteraikannya, memanggil saksi-saksi, dan menimbang perak itu dengan neraca. Katakan bersama saya, hak milik. Katakan bersama saya, hak tebus. Jadi meterai yang dibuka oleh Tuhan Yesus, itu meterai apa? Meterai berbicara mengenai hak milik. Meterai berbicara mengenai hak untuk menebus. Ayat 11 saya tambahkan, lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimeteraikan maupun salinannya yang terbuka. Saudaraku catat, meterai adalah hak kepemilikan. Sekali lagi, meterai adalah hak apa?
kepemilikan. Puji Tuhan sekarang ada notaris. Zaman dulu kalau mau beli aset, ya ampun ribet banget saudara ya. Yeremia mau beli aset, panggil saksi-saksi, ya meterai, salinan, saudaraku, ya dan ada salinannya yang terbuka dan surat dari transaksi itu yang dimeteraikan, yang ditutup. Meterai adalah hak kepemilikan. Hak kepemilikan atas apa? Atas dunia ini. Saudaraku, dunia ini dimiliki oleh Adam. Tapi hak kepemilikannya sudah transfer kepada iblis, penguasa dunia. Karena Adam berdosa. Dan dalam hukum Yahudi, dalam transaksi jual beli aset, yang menebus aset itu harus saudara dekat. Nanti pada tahun Yobel, 50 tahun kemudian, semua aset akan kembali kepada pemilik asal atau pemilik original. Tetapi yang harus menebus itu saudara dekat. Saudara nanti baca, catat saja, Imamat 25 ayat 25. Saudara catat itu, ya bahwa yang menebus harus saudara dekat. Sekarang kita mengerti kenapa Tuhan harus jadi manusia. Karena makhluk surgawi tidak bisa menebus manusia. Itu kenapa Tuhan menjadi manusia, menebus setiap kita. Dan meterai tersebut yang membuka, meterai untuk transaksi aset itu harus dibuka di hadapan para saksi. Dan yang membuka harus pemilik sah dari aset tersebut yang sudah membeli. Dan saudaraku, engkau sudah dibeli semua oleh darah Yesus. Dan ini serah terima, transfer kepemilikan. Itu kenapa wahyu klimaksnya adalah langit dan bumi yang baru. Yang percaya katakan amin. Itu transfer kepemilikan. Dan dunia ini nanti saudaraku akan diambil alih oleh anak domba. Yerusalem baru akan turun dari surga ke bumi dan akan ada langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi 3 dimensi yang kita jalani sekarang ini akan dihanguskan, dibakar semua oleh api dan Tuhan akan perbaharui semuanya. Itu kenapa terjadi transfer kepemilikan dan terjadi bencana ini, dan bencana itu karena iblis geram. Waktunya sudah singkat. Ya, coba kita lihat saudaraku yang terkasih di Wahyu. Kita kembali ke kitab Wahyu, ya. Saya mengajak saudara ke Yeremia 32 supaya saudara mengerti. Ya, meterai adalah kepemilikan. Ya, meterai yang dibuka itu adalah saudaraku yang terkasih bahwa transaksi sudah terjadi dan dibuka oleh pemilik sah dari aset tersebut. Yang dalam Wahyu pasal 5 kita tahu, ya, itu adalah bumi dan semesta. Wahyu 5 ayatnya yang ke-8, coba saudara lihat, maksud saya ayatnya yang ke-9. Ya, Wahyu 5 ayatnya yang ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah apa? Disembelih. Dan dengan darahmu engkau telah apa saudara? Membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Yang percaya katakan amin. Yesus buka meterai, 7 meterai itu, dia layak untuk membuka meterai tersebut. Dan setiap 7 meterai itu dibuka, saudaraku, iblis mengeluarkan peluru-pelurunya yang terakhir. Dan ketika Yesus mati dan bangkit di atas kayu salib, kalau iblis tahu jadinya akan bahwa ia menebus semua kita, saudaraku yang terkasih, maka ia tidak akan mau menyalibkan Tuhan kita yang mulia, Alkitab katakan. Tetapi dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Coba lihat Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15. Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi saudara bisa bayangkan, ya, sebelum Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati, betapa gelapnya dunia ini, ya, betapa ilah-ilah tersebut, ya, itu
disembah. Dan malaikat-malaikat yang jatuh ini, saudaraku yang terkasih, ya berkuasa atas dunia ini menjadi penguasa dunia. Dan mereka menjadi ya penguasa teritorial di daerah tertentu. Ya Mesir itu milik penguasa tertentu, misalnya Babilonia milik penguasa tertentu. Tapi ada satu wilayah geografi kecil yang adalah milik pusaka Yahweh, di mana Israel menyembah Tuhan pencipta yang benar, saudaraku. Dan yang pada akhirnya akan punya misi. Israel punya misi untuk menurunkan Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan kita Yesus Kristus. Meterai-meterai ini dibuka oleh anak domba. Dan keempat makhluk tersebut yang saya katakan tadi ya adalah lambang gereja Tiberias. Ada 4 makhluk. Yang pertama berwajah singa, yang kedua berwajah lembu, yang ketiga berwajah manusia, yang keempat berwajah raja wali. Dan tidak kebetulan saudara ya, lambang Tiberias adalah kerub berwajah manusia. Itu adalah kerub yang ketiga, yang melepas kuda hitam yang ketiga. Saya percaya bukan kebetulan, karena kerub inilah saudaraku ya yang melepas kuda ketiga, dan disitulah terdengar suara di tengah-tengah para kerub, para penjaga ini, jangan rusakkan minyak dan anggur. Sebagai penutup kita lihat Wahyu pasalnya yang ke-6. Sekarang kita mengerti saudaraku mengenai sidang ilahi, itu penting ya. Sebelum saudara masuk ke Wahyu 6, saudara pertama harus mengerti sidang ilahi, dan yang kedua di Wahyu 5 sekarang saudara sudah mengerti arti meterai yang dibuka, itu serah terima kepemilikan. Ya, dan iblis mengeluarkan bencana-bencana di Wahyu 6. Kita sekarang ke Wahyu 6 ayatnya yang ke-6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudaraku yang terkasih, keputusan ini tidak dapat lagi diganggu gugat. Iblis bisa menggugat kalau Ayub diberkati, tetapi sekarang kalau saudara diberkati tidak bisa digugat, karena sudah dibeli oleh darah Yesus. Yang percaya katakan amin. Sekarang sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Sebab saudaraku semua sudah dibeli oleh darah Yesus. Minyak anggur tidak dirusakkan, tidak dapat diganggu gugat. Walau di masa pandemi ini, tetap kuatkan iman kita, tetap percaya, pegang firman Tuhan, bahwa keputusan takhta Allah adalah yang paling mengikat dan tidak dapat diganggu gugat lagi. Minyak anggur tidak dirusakkan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang imam pemusik, kita mau sembah Tuhan sebelum kita terima tubuh darah Yesus. Kita masuk tahta sucinya. Allah memerintah dalam sidang ilahi. Di antara para Allah, ia menghakimi. Saudaraku yang terkasih, sidang ilahi sudah memutuskan. Mari imani, mari percaya bahwa titah itu sudah keluar dan mengikat, bahwa di akhir zaman ini engkau tidak akan dirusakkan. Di akhir zaman ini minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dan di sidang ilahi keputusan tersebut sudah tidak dapat diganggu gugat lagi. Sudah tidak dapat dibatalkan lagi. Mari percaya, imani bahwa di tengah pandemi engkau tidak dirusakkan, karena taktanya sudah memutuskan. Vonis dari takhta Allah lebih dari vonis dari dokter. Vonis takhta Allah lebih dari vonis setiap ahli manapun. Imani, klaim, dan percaya. Kalau saudara percaya hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku percaya Allah memerintah di tengah sidang ilahi. Ia memutuskan, ia menghakimi dengan adil. Aku percaya
di akhir zaman ini sudah diputuskan, sudah ditetapkan, tidak dapat diganggu gugat dan dibatalkan. Minyak dan anggur tidak dirusakkan. Kami tolak segala bencana, segala virus dipatahkan, dihancurkan. Setiap virus dibakar dalam nama Yesus. Setiap virus dibakar dalam nama Yesus. Aku dalam perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Aku tidak dirusakkan. Kesehatanku tidak dirusakkan. Karir pekerjaanku, pelayananku tidak dirusakkan. Keluargaku tidak dirusakkan. Gerejaku dalam perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Gerejaku tidak dirusakkan. Aku percaya takhta Allah sudah berbicara. Akulah generasi minyak dan anggur, tidak dirusakkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Yesus. Bagi saudara yang ada di gereja Tiberias Kelapa Gading Nias dan juga saudara yang ada di rumah menyaksikan program live streaming, siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Yesus. Percaya mujizat pasti terjadi. Sama-sama kita katakan, Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Oh, 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 oh. Yesus, Kau telah tebus Tuhan, tebus hidupku dengan salib-Mu. Panggil namanya Yesus, berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuh dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Darah-Mu Tuhan, dan darah-Mu tercurah bagi kami. Kita bangkit berdiri sama-sama saudara. Dengan kasih Kristus kami mengundang kepada saudara dari tugas Bapak kita Dr. Yesaya Mariaji dan Ibu Daniel di Panggilan untuk bisa memimpin kita di dalam sakramen perjamuan kudus. Akan masuk perjamuan kudus. Yang pertama saya sampaikan terima kasih Yesus, khotbahnya bagus. Saya pernah baca kitab Kerudung Yeskiel, tapi penjabarannya Yesus menjabarkan sangat bagus. Yang menggambarkan apa? Jemaat Ibrat itu Tuhan yang ngomong, kalau saya dusta dibelah setan.
Anda kelas masusi. Tuhan yang ngomong, melihatkan jemaat bebas, jemaat masusi. Kalau saya dusta, saya ke neraka digoreng setan hari ini. Anda pelajari ayat Aristo tadi sangat bagus, maka Anda perlu renungkan ulang-ulang karena sangat dalam. Lagi-lagi kan itu menyangkut Anda jemaat ruang maksud. Lagi-lagi jarang orang ditunjukkan ruang maksud. Saya kan orang sombong saya waktu dipinta Tuhan terangkan tentang kerajaan surga. Maksud saya tidak mau Tuhan, saya tidak mau ngomong gede. Tapi Tuhan orang ngomong gede itu yang lebih mengurangi. Jadi satu tidak mau ngomong gede, akhirnya Tuhan terangkan karena saya seorang martir, saya seorang martir yang menyiapkan neraka bagi Anda. Tuhan masih mencari martir. Tuhan ketemu saya pertama, nyebut saya cari martir Yohanes. Saya disebut martir Yohanes. Maka Wahyu tulisan daripada Yohanes, dan Tuhan nyebut secara martir Yohanes, maka minyak anggur penulisnya adalah Rasul Yohanes. Maka termasuk kelas maksud, termasuk diajari Tuhan minyak dan anggur. Saya diajari Tuhan sampai detail, sampai yang minyak anggur dia dirusakkan, bahkan lebih dari roti mana, kacang roti mana makan tidur. Demikian juga kalau Anda terima perjamuan ini, Anda juga tinggal di penggenapan makan tidur untuk menyambut second coming. Maka sekarang kita baca di sini di Yohanes 6, 53-58, yaitu tentang perjamuan kudus. Kalau Anda perjamuan dengan seorang martir, Anda hidup kekal, bangkit hari kiamat, terbang ke surga. Yohanes 6 ayat 53-58. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan pernah perintahkan saya baca kitab Mika untuk nyambut raja yang ada sejak purbakala. Jadi kitab Mika nyebut Yesus ada sejak purbakala, sejak sebelum dunia ada. Maka Tuhan perintahkan saya baca kitab itu karena akan diperintahkan Tuhan untuk mengadakan Natal di stadion utama. Saya tanya Tuhan itu bagaimana memenuhi gedung itu besar. Maka kembali di Mika juga seperti apa? Nyambut raja segala raja yang mulia sejak purbakala. Disebut dengan 1000 anggur perjamuan kudus, 1000 minyak urapan. Jadi minyak anggur kerusakan saya diajari Tuhan, yaitu memberi kuasa minyak anggur, yaitu tidak dikeluarkan termasuk dalam kitab Mika. Maka termasuk dalamnya Anda kalau ada pertanyaan kitab Mika disebutkan, yaitu Yesus ada sejak purbakala, raja segala raja yang ada sejak purbakala. Tapi nyangkut minyak urapan, kita baca sekarang di sini di kitab ini. Mazmur 23 ayat 4-6. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Zaman ini zaman kesesakan, zaman yang sulit, banyak cobaan. Tapi kalau Anda ada anggur,
Anda nggak dirusakkan. Maka digambar apa? Yaitu digambar ada tongkat, ada gada. Maka waktu Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir, yaitu pakai tongkat apa? Tongkat zaitun untuk belah Laut Merah, untuk lempar tongkatnya makan ular dari Firaun dan sebagainya, untuk buka Laut Merah serta datangkan roti mana dari langit, dari surga, juga datangkan apa? Datangkan air pun, yaitu pakai tongkat zaitun. Tinggal makan tidur dan sebagainya, tinggal pakai jubah kemuliaan. Jadi senjata Anda sudah ada, yaitu ada minyak. Zaman dulu ada minyak, belum Yesus belum datang. Maka disebutkan apa? Yang ada minyak, yaitu akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi kalau zaman dulu saja ada minyak membawa Anda ke surga, diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Maka setelah Yesus datang untuk kita, nebus dosa Anda saya yang telah tergantung disalibkan agar Anda dan saya nanti jadi program Allah itu besar dengan menerangkan tubuh dan agar Anda dan saya ke kelas suci. Tuhan yang terangkan pada saya, maka mari Anda dan saya tidak perlu khawatir Anda selama ada minyak anggur tidak didustakan, maka Anda dikatakan yaitu Tuhan menerang pada saya kalau roti mana saja tinggal makan dulu generasi majikan generasi Tuhan. Juga di kitab Lukas disebutkan apa? Kalau ada minyak anggur, Anda tinggal pengerawan. Tunggu Yesus datang. Jadi kesimpulan apa? Dalam kisah apa? Anda imani. Ada minyak anggur, Anda tidak kekurangan. Tidak miskin berangkut. Dan kita tolak virus corona. Maka tetapi juga berjuang. Hidup yang baik, yang suci. Agar Anda akan bersama-sama nanti tetangga di surga. Kita akan masuk perjanjian kudus. Nanti Anda saya doakan setelah perjanjian kudus minyak urapan, Anda nanti olesi bagi yang sakit. Karena kalau dari LA saja orang divonis tumor mati, saya doakan pakai minyak, pakai anggur. Kamu sembuh. Betul, saksi ke Jakarta, boleh nak sembuh. Anaknya selamat, pada kita di 5 tumor. Di Australia ada Ibu Vera, juga divonis mati, tidak punya. Karena ada kanker ngitari. Tapi saya cuma doa pakai minyak anggur dari jarak sini LA, sini Sydney, juga termasuk ada yang dari Paris, sini Paris. Cukup telepon, juga dari Malaysia pernah datang satu keluarga, mau diambil ginjalnya. Asal saya tentang pelepasan kutuk, pelepasan sakit. Dia akhirnya datang ke Jakarta, satu keluarga minta dibatis. Bukan orang Chinese, orang Melayu. Lihat, dia percaya ada mujizat. Jadi sekali lagi, ada minyak anggur, bukan Anda tidak dirusakkan. Segi ekonomi Anda harus punya iman. Kita tolak virus corona, kita tolak segala kutuk sakit. Kita akan masuk perjanjian kudus, nanti Anda siapkan minyak juga. Kita akan perjanjian kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang beri kami akan bangkit dari kiamat, mengampuni dosa kami semua keluargaku akan bangkit dari kiamat, akan masuk kerajaan surga, diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat sempurna. Tidak mikirin, tidak betul, anak-anak muda, kami itulah bodoh pula, punya roh debes, roh juara, dalam nama Yesus, tidak bodoh pelupa, diurapi mataku, sempurna, tidak buta, kami itulah kebutaan, kami itulah katarak, mulutku diurapi, penuh kuasa, penuh mujizat, jantungku sehat, tidak akan dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, ginjal sehat, kami itulah cuci darah, kami itulah isolasi, penstakan sempurna, tidak diare, tidak sakit perut, kami itulah lumpuh dan pikun, kami itulah kanker tumor, kami doa
tidak terkawar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami doa segala kutuk penyakit sudah diangkat di atas kayu salib. Kami doa virus corona, keluargaku semuanya tidak akan kena virus corona. Kami semua, keluargaku akan bangkit hari kiamat, terbangkan, diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam nama Yesus inilah roh tidak surga, inilah tubuh Kristus. Kita angkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang dan dosaku diampuni. Disucikan pikiranku, perkataanku, kami tolak segala dosa, kami tolak perzinahan, kami tolak percobaan, keluarga kami agar keluarga kudus yang diperlukan akan masuk surga. Yang kedua, dari ujung rambut ujung kaki kami sehat, tidak migrain, tidak betul. Kami tolak bodoh berubah, kami doa diurapi, mataku sempurna. Kami tolak kebutaan, kami tolak segala kutuk alergi. Kami berkuasa, segala makanan, segala minuman, tidak alergi makan minuman. Diberkati, jantung kami sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, ginjal sehat, tidak cedera, tidak dioperasi, tidak pikun, tidak lumpuh. Dari ujung rambut, ujung kaki, kami sehat sempurna. Kami doa kami, segala penyakit hari ini sudah sembuh, termasuk kami tolak virus corona. Kami review Tuhan, ada minyak anggur, nggak diusahakan. Kami tolak virus corona, tidak mengganggu rumah tangga. Kami doa agar virus corona segera selesai di Indonesia. Kami doa, kami diurapi, disembuhkan. Anda doa masing-masing, sebut sakit Anda doa masing-masing, sebut sakit Anda masing-masing. Kabulkan setiap kata doa mereka Tuhan, Engkau janjikan kuasa tiada di muka bumi dalam minyak anggur. Kami doa setiap kata doa mereka terkabul, dicabut segala kutuk penyakit penderitaan. Kami doa berjamin Tuhan ngajar lebih dari roti mana, jangan roti mana 40 tahun makan tidur di padang gurun. Artinya kami semua hidup di bumi ini seperti surga. Yang kedua, jangan roti yang setiap hari, yaitu ada jubah kemuliaan. Artinya kami harus hidup suci, hidup yang kudus, agar kami mulia, agar kami bisa masuk kerajaan surga. Yang ketiga, dengan roti mas setiap hari, kasus baru, sepatu baru, Tuhan khusus datang ngajar hamba, Engkau ngajar, yaitu kasut sepatu, gambaran generasi majikan. Kami doa setiap orang menerima perjalan ini, generasi majikan, generasi Tuhan, roh gagal, roh miskin, roh bangkrut kami tolak, agar siapapun yang sakit disembuhkan. Kami doa keluarga mereka, rumah dijaga melekat, tidak ada kesulitan, rumah tangga mereka selalu kecukupan, rumah tangga mereka diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan, roh gagal, roh miskin. Kami melihat menunggu Engkau, mereka tinggal di penginapan atau tinggal makan tidur, maka berkati mereka agar keluarga mereka semua bebas dari penyakit, bebas dari corona, virus corona, bebas dari segala penderitaan, bebas dari kemiskinan, kekurangan, segala kutuk penderitaan, kutuk penyakit sudah selesai, diangkat di atas kursi. Inilah darah kebangkitan, darah Yesus. Amin.
minyak 1 botol ini pernah saya berikan pada orang yang proyeknya 130 km oleh minyak diambil oleh pengadilan di Timur Tengah. Saya kirim 1 botol ini, kamu bocor kasih minyak, kamu menang perkara. Kalau kalah saya datang, biaya hotel, biaya tiket saya yang beli. Saya punya iman pasti menang dan betul menang. Harganya 2 orang lebih 2 M so. Atau orang utang 5 juta lebih so. Ya sudah. Putus asa mau dari yang menangis saya doakan. Pakai minyak ini besok kamu meeting di bank. Meetingnya di Singapura so. Engkau tapuk meja meeting. Apa yang kau minta dimenangkan dan betul minta dibanding langsung dikabulkan pada sudah disita sebagian rumah miliknya. Maka itu betapa kuasa orang mati pun dibangkit. Bayi mati 25 lebih bayi so. Dengan 1 pot ini dibangkit. Orang mati 10 hari pun dengan setengah pot dibangkitin. Itu untuk 2 minyak ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Kami muliakan Allah, muliakan Yesus Kristus Tuhan. Ada di tengah berkati, memberi kami ngurapi, diberi kemuliaan, diberikan kuasa. Kami doa, Tuhan Yesus hadir di setiap rumah tangga mereka. Engkau yang berkenan, 2-3 orang berkumpul. Engkau hadir berkati mereka Tuhan yang damai, diberi kemuliaan. Engkau menjabarkan setan-setan takut padanya. Waktu mengajar menyerah pun setan-setan berlutut kaki hamba. Bapak jangan siksa kami. Karena minyak ini ngancurkan setan, minyak ini bagi orang mati, orang dikuburkan 10 tahun lebih pun menjadi muda, bahkan tetap awet muda untuk dibangga hari kiamat, untuk masuk surga. Inilah harapan yang menyembuhkan setiap orang yang punya ini, yang urapi mereka, agar mereka termasuk surga, mereka diurapi, disembuhkan, bagi yang sakit disembuhkan, bahkan yang kekurangan utang-utang pribadi lunas, apapun kerjaan mereka diberkati berhasil. Ilah menyerahkan, muliakan mereka. Yesus berkati mereka agar setiap usaha mereka dipegang, tidak bangkrut, tidak rugi, tidak kena bersuara. Ilah menyerahkan. Amin. Anda oleh sebab yang sakit, Anda oleh sebab yang sakit dengan minyak ini. Di Amerika, Australia, Eropa, orang sakit sembuh dengan minyak atau anggur. Walaupun kanker 5 biji, 9 biji sembuhkan. Anda olesi bagian sakit, berkati mereka Tuhan, setiap tangan yang bagian sakit, karena Engkau memberi kuasa di Australia, di Paris, juga di Amerika pun bisa disembuhkan lewat Jakarta. Bahkan satu keluarga Malaysia pun pernah, yaitu disembuhkan, tidak jadi operasi ginjal, sehingga datang ke Jakarta keluarga minta dibaptis. Maka kami doa agar siapapun yang sakit, minyak sembuh, urapi Tuhan mereka, urapi mereka jadi warga surga sehat, agar mereka sehat sempurna, dari ujung ke ujung sehat sebagai warga surga yang sempurna, yang akan mulia, yang akan bangkit hari kiamat, yang akan terbang kawan masuk surga, akan sepanjang masa mereka warga surga. Doa kami, Engkau yang memberi penglihatan, lihat pasti jemaat terbelah sangat besar di ruang masjid. Engkau yang bicara, awal dulu menolak bicara tentang surga, tapi Engkau yang perintahkan, kamu apa yang benar sampaikan, disampaikan. Maka hamba berani mengatakan karena perintahmu, bukan sombong, orang kami bawa di hadapan-Mu ya Tuhan doa anak-anak-Mu, kami percaya Kau yang berfirman doa orang benar besar kuasanya. Maka kami percaya Tuhan, setiap doa kami yang kami panjatkan dengan iman, kami sudah terima dengan iman. Kami doa syafaat, berkati gembala dan ibu, Tuhan beri umur panjang, kesehatan, berkati Semi, Reza dan tim worship leader dan tim singer, berkati tim
imam pemusik, berkati adik-adik choir, usher, kolektan. Kami doa sekolah minggu boleh nanti ya Tuhan akan boleh diaktifkan kembali. Berkati Pak Marwoto dan rekan-rekan pekerja. Berkati ya Tuhan Pak Victor Kaban, berkati juga Pak Henry Lubis, berkati Dr. Gigi Yulia dan kakaknya yang sakit kanker. Kami percaya oleh bilur Yesus sudah disembuhkan. Kami percaya ya Tuhan kuasa-Mu sudah kami terima dengan iman. Dan sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami terima berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari Gembala Sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarech Adonai vayishmerecha, Yair Adonai panav elecha vechonecha, Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.